Ini udah benar-benar gila sih. Jadi beberapa belakangan ini tuh ada muncul kabar tentang PO sebuah produk knockoff lagi berupa MD003 yang kemungkinan adalah muncul dari brand Black Mamba yang kembali hidup dari antah berantah ya kan. Dan kali ini tuh menggokil gitu. Jadi kalau sebelumnya KO itu mengcloning atau mengcopy lini premium dari 30, sekarang tuh dia udah bener-bener ngambil yang DLX-nya di clone gitu. Udah kacau banget sih. Jadi ada satu produk namanya MD003 WASP gitu ya, WASP, yang bener-bener duplikasi dari DLX Bumblebee dari 30. Dan itu tuh baru kemarin gitu anjir. DLX 30 itu baru kemarin rilis, belum lama. Tahun berapa sih? 2023 ya. Dan sekarang 2024 mereka bakal rilis itu di akhir tahun. Wah gila banget sih. Terus misalnya gini, kalau misalnya nih ya, ada yang bilang bahwa itu Bumblebee, ya itu ngawur karena itu WASP bukan Bumblebee. Jadi ketika misalnya ada orang mengklaim nantinya gitu ya, ketika produk itu rilis terus kemudian di-review sebagai Bumblebee, itu udah ngawur gitu. Dan ini balik lagi ke narasi salah satu komentar yang gue terima beberapa waktu yang lalu, bahwa koleksi itu kan yang penting bentuknya, bentuk figurnya, bukan dari brand mana itu. Nah, ini ngaco. Jadi ketika misalnya ini produk namanya WASP gitu ya, MD003, ya udah itu namanya gitu. Dan lu nggak bisa klaim kalau itu Bumblebee gitu. Jadi ketika lu bilang itu Bumblebee, ya itu menipu diri sendiri, karena pada dasarnya si manufacturer yang merilis ini pun nggak berani menyebut atau nggak mengakui bahwa itu adalah sosok Bumblebee. Dan ketika lu sebut itu Bumblebee, ya logika lu udah cacat kemana-mana. Dan ya bisa gue pastiin bahwa nanti tuh bakal muncul narasi-narasi yang bilang bahwa ini tuh produk recommended, bagus apa segala macem lah, worth it gitu. Ya ini balik lagi ke masalah bahwa pandangan bahwa produk-produk KO itu worth it atau recommended itu ya muncul dari kecacatan logika yang udah fatal banget. Jadi dengan lu menempatkan produk KO sebagai alternatif dari produk original, itu aja udah keliru gitu. Jadi ketika misalnya gini, alasannya sih yang selalu dibangun adalah kan nggak semua orang mampu buat beli produk ori. Kan kayak gitu ya. Dan itu tuh masalahnya bukan mampu atau nggak mampu sebenarnya, tapi mau atau nggak mau gitu. Kayak gitu masalahnya, bukan soal mampu atau nggak mampu. Lu mampu beli produk ori, cuman lu nggak mau, jadi lu ambil yang KO dengan pertimbangan bahwa harganya lebih murah apa segala macam gitu. Toh kualitasnya sama, ya itu kan anggapan lu doang gitu. Ya kualitas nggak bisa sama ketika original dan copy itu punya standar yang berbeda. Ketika lu nggak mampu, solusi paling sederhana adalah lu nggak usah beli, kan kayak gitu. Atau misalnya oke, lu harus beli gitu karena hasratnya udah nggak terbendung, ya belilah yang ori tapi second gitu. Banyak banget kok alternatif di ranah ori gitu. Jadi lu bisa beli yang second, lu bisa yang promo, atau lu bisa beli merek yang lain tapi masih dalam license gitu. Itu banyak solusinya, jadi bukan cuma ori dan KO gitu. Jadi ketika misalnya lu nggak mampu beli yang 30 misalnya, ya bukan berarti itu membuka kesempatan atau mengesahkan anggapan lu bahwa ya udah yang KO masuk akal gitu. Kemudian dampaknya apa nih untuk industri? Sekarang gampangnya aja ya. Kita beli produk dari 30 misalnya, yang saat ini adalah brand satu-satunya yang menawarkan produk paling masuk akal di range harga yang terjangkau, terus kemudian ya memang satu-satunya untuk ranah non-transform, terus kemudian nawarin estetika dengan tujuan pajangan, dilengkapi dengan fitur artikulasi dan akurasi movie yang benar-benar akurat gitu ya. Itu cuma ada satu 30, dan kemudian pembelian yang kita lakukan untuk 30 adalah mekanisme dukungan kita untuk membuat keberlangsungan dari industri ini gitu. 30 itu sekarang punya tagline Toys Redefined, yang mana mereka tuh lagi memisahkan diri dari industri mainan ke industri collectibles, yang artinya mereka tuh pengen dikenal sebagai brand di ranah collectibles. Dan ini satu-satunya brand yang serius saat ini dengan license yang masih dipegang sejauh ini, masih lama, masih panjang mungkin. Dan pembelian itu tuh merupakan sebuah bentuk dukungan untuk keberlangsungan ke depannya gitu. Dan kemudian dengan lu membeli sebuah produk KO dan mengklaim bahwa itu produk yang setara dengan produk yang original ini, yaitu udah melukai yang sedang serius gitu, sebagai satu-satunya brand yang berperan di industri itu. Dan buat gua sih, para pencipta KO ini ya benar-benar orang-orang yang sama sekali nggak bertanggung jawab ya. Ketika misalnya kayak gini, munculnya KO di ranah studio series atau MPM misalnya, itu muncul dari ketidakpuasan, maka muncullah yang disebut yang mereka sebut itu sebuah inovasi untuk masuk ke segmentasi market dewasa yang seharusnya untuk anak-anak di Takara Tomy.
produk 3.0 ini itu tuh udah no complaint sebenarnya. Harganya juga cukup masuk akal gitu, nggak yang sampai belasan juta, puluhan juta. Kita dikasih fitur artikulatif untuk pose dinamis apa segala macam, untuk photoshoot apa segala macam, kebutuhan kreativitas kita tuh benar-benar dikasih juga. Jadi nggak ada celah sebenarnya untuk mengatakan bahwa produk 3.0 itu kurang memuaskan. Nah, orang-orang yang bikin KU ini itu gue nggak tahu alasannya kayak gimana. Mungkin cuma butuh ngambil market dari orang-orang yang pengen banget ngambil 3.0 tapi nggak mau atau nggak mampu budget gitu ya, untuk bisa menikmati sensasi yang diberikan oleh produk-produk 3.0. Ya mereka beli terus kemudian dipretelin, dicetak ulang gitu, kemudian dijual ulang, kan konyol gitu. Dan itu mengerikan banget sih ketika misalnya nanti orang-orang mengklaim bahwa ini lebih baik, 3.0 harusnya kayak gini apa segala macam. Itu kocak. Dan ya, ini sebuah keresahan, terserah lu mau setuju atau enggak. Lu punya pendapat lain gitu ya, silakan sampaikan aja di kolom komentar. Kita buka diskusi ini secara terbuka, secara umum gitu ya, bahwa mungkin kita memang perlu untuk mendiskusikan hal-hal semacam ini yang selama ini tuh disingkirkan dari ranah collectibles dan industri mainan ini. Oke, gitu aja.